Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 517 sampai 518. Bab 517, Tuanta mengambil semuanya. Kalimat ini tentu saja merupakan lelucon, cuma bercanda. Pasti tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Tentu saja dia juga sangat terharu. Dia tahu bahwa alasan Aoki Ankian mengatakan ini padanya adalah untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dengan karakternya, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu. Ye Guan menarik Aoki Ankian dan tersenyum tipis, tidak perlu terburu-buru. Aoki Ankian langsung memelototinya dengan marah, kaulah yang terburu-buru. Ye Guan tertawa. Aoki Ankian tiba-tiba berkata dengan serius, jika kita terintegrasi sepenuhnya, kekuatanmu dan saya akan meningkat pesat. Ye Guan mengangguk, aku tahu, tapi ini bukan waktunya. Aoki Ankian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. Ye Guan berbalik dan melirik naga hitam. Naga hitam ini sangat kuat, kita harus menaklukkan mereka semua. Aoki Ankian berkata, seharusnya tidak ada masalah. Ye Guan berkata dengan lembut, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Guangxuan Universe dan Zen Universe sekarang. Sejak diburu, dia benar-benar kehilangan kontak dengan alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan. Meskipun dia tahu bahwa Chirou dan yang lainnya, Senior An, dan yang lainnya sangat kuat, dia masih sedikit khawatir. Kali ini, kekuatan para kemunduran waktu ini benar-benar sangat kuat. Yang paling penting adalah dia masih belum tahu berapa banyak orang kuat yang akan datang. Jika bukan karena kesalahan Aoki Ankian dengan klan kuno kali ini, dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Dia tidak bisa mengalahkan naga hitam ini dan para ahli terbaik dari klan kuno. Dalam waktu yang sangat lama ini, masih ada 3 klan kuno-kuno, serta kuil waktu dan kuil iblis waktu. Memikirkan hal ini, Ye Guan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sejujurnya, tidak sulit untuk keluar dari sungai waktu yang panjang ini hidup-hidup. Seolah merasakan suasana hati Ye Guan, Aoki Ankian tiba-tiba memegang erat tangannya dan berbisik, aku akan menemanimu. Ye Guan menoleh untuk melihat kecantikan di sampingnya. Melihat Aoki Ankian yang sangat cantik di depannya, hatinya bergerak sedikit, lalu dia menundukkan kepalanya dan mencium Aoki Ankian. Lembab, halus dan lembut, tiba-tiba dicium oleh Ye Guan. Tubuh halus Aoki Ankian sedikit gemetar, tapi dia tidak melawan. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Saat ini, rona merah muncul di wajah Aoki Ankian, yang sangat indah. Melihat pemandangan ini, api tak dikenal tiba-tiba muncul di hati Ye Guan, dan darahnya menjadi sedikit gelisah. Setelah menyadari pemandangan ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dengan cepat menekan kegelisahan di hatinya. Dia mencium mulut Aoki Ankian dengan lembut lagi, lalu berkata, aku keluar. Aoki Ankian mengangguk sedikit, wajahnya secerah cahaya pagi, ya. Ye Guan tersenyum dan meninggalkan menara kecil itu. Setelah Ye Guan pergi, Aoki Ankian sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, ratusan naga jahat sedang menatapnya. Alis Aoki Ankian tiba-tiba berdiri dan dia berteriak dengan marah. Apa yang kamu lihat? Naga, setelah Ye Guan meninggalkan menara kecil, dia menoleh dan melirik ke belakang. Orang-orang kuat seperti Kaisar Yuantian belum tiba. Ye Guan menatap tubuhnya. 70% tubuhnya dipenuhi garis. Dia sebenarnya menantikan tubuh fana. Namun sayang sekali darah fana ini hanya bisa membentuk tubuhnya saat ia bertarung. Di waktu normal, tidak akan muncul seperti darah gila tersebut. Berkelahi, Ye Guan berbalik dan melihat. Dia ingin bertarung, tapi sayangnya, musuhnya terlalu banyak.
Jika kamu berperang sekarang, kamu akan dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang. Seolah memikirkan sesuatu, mata Ye Guan tiba-tiba tertutup perlahan. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang suci Xuan Yuan muncul di tangannya. Kini, ia mampu melakukan superposisi ruang dan waktu sebanyak 3 kali berturut-turut. 10.000 pedang setiap saat. Superposisi ruang dan waktu ini dianggap sebagai keterampilan pedang terkuatnya saat ini, dan dapat mengalahkan kaisar yang kuat. Jika 4 kali ruang dan waktu ditumpangkan. Memikirkan hal ini, Ye Guan menyipitkan matanya. Superposisi ruang dan waktu ini, setiap kali ditumpangkan, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jika ditumpuk 4 kali, bahkan ahli setingkat kaisar pun dapat dengan mudah membunuhnya. Sayangnya, dia tidak berani mencoba 4 tumpukan sekarang, bahkan dengan restu fisik Ao Qian. Karena itu terlalu kuat, bahkan jika dia bergabung dengan Ao Qian, tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Tubuh fana, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Jika tubuhnya berhasil diubah oleh darah manusia, dapatkah tubuhnya menahan 4 superposisi ini? Saat Ye Guan sedang berpikir, ruang dan waktu tiba-tiba mendidih di langit yang jauh. Kemudian, ruang dan waktu terbelah, dan sekelompok pria kuat perlahan keluar. Pemimpinnya tidak lain adalah Yuan Tian. Aduh, terjadi lagi. Ye Guan terdiam. Sepertinya kekuatan yang diam-diam mengawasinya tidak sekuat itu. Kemanapun dia pergi, pihak lain dapat menemukannya. Melihat Ye Guan berdiri di sana tanpa bergerak, Kaisar Yuan Tian mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda menunggu kami di sini?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Kaisar Yuan Tian menatap Ye Guan. "Trik apa yang ingin kamu mainkan lagi?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalian banyak sekali, trik apa lagi yang bisa saya mainkan?" Kaisar Yuan Tian terkekeh, "Kamu ingin menantang kami semua?" Ye Guan menatap Kaisar Yuan Tian, dikatakan bahwa Kaisar Yuan Tian sangat berkuasa. "Saya ingin berdiskusi dengan Anda." "Duel?" Kaisar Yuan Tian menolak tanpa berpikir. "Saya tidak akan menantang Anda dalam duel." Ye Guan bingung. "Kenapa?" Kaisar Yuan Tian tersenyum dan berkata, "Karena saya tidak ingin memberi Anda kesempatan apapun." Saat dia mengatakan itu, matanya menyipit. "Bunuh. Membunuh." Begitu suara itu turun, semua orang kuat di sekitar bergegas menuju Ye Guan. Pertarungan geng, dia tidak bodoh. Tidak masuk akal menantang Ye Guan dalam pertarungan 1 lawan 1 saat ini. Mengapa bertarung 1 lawan 1 ketika Anda bisa bertarung dalam kelompok? Pertarungan geng, ketiga kaisar bergegas ke depan. Kekuatan ketiga pria itu sangat menakutkan. Saat mereka mengambil tindakan, dunia di sini menjadi ilusi. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, ribuan cahaya pedang terbang dari depannya. 3 superposisi ruang dan waktu berturut-turut. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan Ye Guan. Ledakan, ketiga kaisar Ye Guan mundur pada saat yang sama, dan Ye Guan mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Sebelum dia bisa berhenti, tiba-tiba, ruang dan waktu di belakangnya terbelah, dan kemudian, aura menakutkan tiba-tiba datang. Rumput, Ye Guan merasa ngeri. Ada serangan diam-diam. Ledakan, pada saat kritis ini, Ao Qian segera mengaktifkan armor ilahi naga langit untuk melindungi Ye Guan. Ledakan, tanda tinju tiba-tiba muncul dari punggung Ye Guan. Dalam sekejap, Ye Guan terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, armor ilahi naga langit di tubuhnya meledak, tembak, sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan langsung menjadi sangat serius. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di sana berdiri seorang pria paruh baya berjubah hitam.
pria paruh baya itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan memancarkan ekspresi yang luar biasa. Pukulan yang sangat kuat. Pukulan ini begitu kuat hingga mengguncang tanah dan mulai memusnahkan ruang dan waktu di sekitarnya. Kota kuno patriark klan kuno, dan dengan munculnya kota kuno, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak, dan kemudian, satu demi satu pembangkit tenaga listrik teratas perlahan keluar. Ratusan, semuanya adalah prajurit paling elit dari suku kuno. Seluruh keluarga ada di sini, melihat kedatangan orang-orang kuat dari suku kuno. Kaisar Yuantian dan yang lainnya langsung menghela nafas lega. Belum lagi, jika orang-orang kuat dari suku kuno tidak datang, mereka tidak pasti bisa menangkap Ye Guan. Karena mereka tahu karena Ye Guan berani berdiri di sini menunggu mereka. Pasti ada konspirasi. Tapi sekarang, dengan semua orang kuat dari klan kuno ada di sini, konspirasi apapun tidak ada gunanya. Gu Zhen memandang Ye Guan dengan wajah tanpa ekspresi. Di sekelilingnya, aura orang-orang kuat kuno terkunci pada Ye Guan. Anda tidak dapat melarikan diri meskipun Anda memiliki sayap. Tanpa basa-basi, Gu Zhen tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan dalam sekejap, pukulan mengerikan menyapu Ye Guan seperti air pasang. Di kejauhan, tatapan kejam muncul di mata Ye Guan. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedangnya. Tarik pedang dalam pertempuran 4 kali berturut-turut. Ledakan, begitu sepotong cahaya pedang muncul, itu hancur. Ye Guan langsung terpesona. Pada saat dia terbang, kota kuno itu tiba-tiba bergegas ke depan dan langsung meninju Ye Guan. Pukulan ini, seperti kekuatan guntur sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan ketika dia hendak membangunkan sepenuhnya 2 garis keturunan di tubuhnya, tiba-tiba, cahaya pedang datang dari samping. Ledakan, cahaya pedang ini secara langsung memotong kota kuno itu hingga ribuan kaki. Seorang wanita muncul di depan Ye Guan. Kamu memandang wanita di depannya dengan heran, Bibi King. Orang yang datang tidak lain adalah Ye King King. Ye Guan sedikit terkejut karena Bibi King King belum pergi. Ye King King berbalik dan melirik ke arah Ye Guan. Orang-orang dari Master Dao Dao Pen akan menjemputmu di tahun-tahun mendatang. Mereka akan membawamu ke tempat yang aman. Cepat pergi. Ye Guan Dao, apakah kamu tinggal untuk menghancurkan ratu? Ye King King tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat kota kuno di kejauhan. Di tangannya, kekuatan pedang yang kuat dengan cepat berkumpul. Ye Guan tidak pergi. Melihat Ye Guan tidak bergerak, Ye King mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menoleh ke arah Ye Guan. Kamu tidak dapat membantuku jika kamu tetap di sini. Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Ye King King menatap Ye Guan. Apakah kamu tidak ingin berhutang apapun padaku? Ye Guan terdiam. Ye King King berkata, pikirkan tentang Guangxuan Universe, pikirkan tentang kerabat dan temanmu. Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Kilatan kemarahan melintas di mata Ye King King, dan dia berkata dengan marah, bukankah aku baru saja mengatakan hal yang salah? Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Ye Guanbu berbisik, aku tidak menaruh dendam padamu. Ye King King menatap Ye Guan, kamu mengatakan ini, apakah kamu percaya? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya. Ye King King mencibir. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Bibi King King, ketika kamu muncul, tentu saja aku sangat bahagia. Jauh di lubuk hatiku, aku juga menganggapmu sebagai kerabat dekat. Selain itu, aku merasa kamu juga menganggapku sebagai kerabat. Jadi, aku menyukaimu, menghormatimu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tetapi apa yang kamu katakan hari itu membuatku mengerti bahwa kamu tidak pernah menganggapku sebagai saudara. Kamu datang untuk membantuku hanya karena amal ayahku. Setelah Ye King King terdiam beberapa saat, dia berkata,
saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Ye Guandao, kamu mengatakannya hari itu. Ye Qingqing mengangkat alisnya. Kapan aku mengatakan itu? Xiao Ta, katakan padaku. Apakah aku mengatakan itu? Xiao Ta, brengsek, saat bibi dan keponakan berselisih. Apakah Anda ingin saya, Pak Ta, diam-diam mengurus semuanya? Bab 518, jika kamu bukan saudara perempuan ayahku. Xiao Ta mati rasa, bibi, beraninya aku bicara. Ye Guan juga sedikit terdiam. Bibi Ye Qingqing mulai bingung. Ye Qingqing melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, saat kamu marah, bukankah normal jika semua orang mengucapkan beberapa kata marah? Ye Guan terdiam. Ye Qingqing melihat Ye Guan terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, aku akan meminta ayahmu untuk meminta maaf padamu. Kamu Guan, kamu Suan. Ye Qingqing menatap Ye Guan dengan ringan. Apakah ini baik-baik saja? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap Ye Qing di depannya. Sejujurnya, dia tidak terlalu marah di dalam hatinya. Bibi Qingqing ini benar-benar tipe orang yang bermulut tajam. Tentu saja bukan hati tahu. Hati tahu hanya untuk segelintir orang. Dia tahu bibi ini memiliki kepribadian yang kuat, dan akan lebih sulit baginya untuk mengatakan sesuatu yang lembut daripada membunuhnya. Setelah membaca ini, Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, Bibi Qingqing, ayo bergabung untuk bertarung. Ye Qingqing menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menoleh untuk melihat Gu Zhen di kejauhan. Karena dia juga menunggu seseorang yang bisa menahan Ye Qingqing. Sebelum datang, dia sudah mendapatkan informasi tentang Ye Qingqing dan mengetahui bahwa wanita ini sangat kuat, jadi dia harus menunggu. Tentu saja, jika Ye Guan memilih pergi, dia pasti akan menghentikannya. Ye Guan berjalan ke arah Ye Qingqing dan berkata, mereka sedang menunggu seseorang. Ye Qingqing mengangguk. Ye Guandao, apakah ada orang dari Guangxuan Universe yang datang untuk menyelamatkan? Ye Qingqing berkata, ya. Ye Guan dengan cepat bertanya, siapa? Ye Qingqing melirik Ye Guan, Eria dan Xiao Bai. Sudah berakhir, ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku, dan dia jatuh langsung dari awan ke dalam jurang. Kabar baiknya adalah seseorang datang untuk menyelamatkan. Kabar buruknya adalah Eria dan Xiao Bai datang untuk menyelamatkan. Kemampuan Eria dan Xiao Bai pasti sangat kuat. Eria bisa melawan banyak musuh sendirian, dan mereka belum bertransformasi. Mereka pasti tak terkalahkan. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Bai memiliki dukungan terkuat, yang tidak hanya dapat membantunya, tetapi juga memberinya peralatan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kedua orang ini tidak bisa diandalkan, datang untuk menyelamatkan. Anda sebaiknya pergi berbelanja saat ini, sungguh menyedihkan. Ye Qingqing tiba-tiba berkata, ayo pergi bersama. Dia tahu bahwa pria ini tidak akan pergi sampai dia pergi. Mendengar kata-kata Ye Qingqing, Ye Guan langsung mengangguk, oke. Ye Qingqing tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Domain pedang, dia menggunakan sword domain lagi. Di kejauhan, ketika kota kuno melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyipit, dengan sedikit kesungguhan di matanya, dan tangan di belakangnya perlahan mengepal. Ekspresi semua orang kuat di sekitarnya juga menjadi serius, dan mereka melepaskan momentum mereka sendiri untuk melawan domain pedang dan kekuatan pedang Ye Qingqing. Pada saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba bergegas ke depan, mengeluarkan teriakan manis, dan mengayunkan pedang panjang di tangannya ke depan. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang dari ujung pedangnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah drastis, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu.
Ledakan, saat cahaya pedang menyebar, semua orang kuat di lapangan langsung terpotong ke tanah dan mundur. Bahkan kota kuno itu mundur ratusan kaki. Pada saat ini, Ye Qingqing meraih lengan Ye Guan dan mengubahnya menjadi cahaya pedang yang naik ke langit. Dia membuat pukulan tajam dengan pedang di tangan gioknya, dan waktu dan ruang muncul di depan mereka berdua. Tapi adil ketika mereka hendak memasuki waktu itu. Ketika waktu dan ruang berlalu, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari belakang mereka berdua. Kota kuno, Ye Qingqing menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Silakan, teruskan, akan ada seseorang di sana yang menjemputmu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mendorong punggung Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan didorong langsung ke sungai waktu olehnya. Dan dia berbalik dan bergegas menuju kota kuno di bawah dengan pedang di tangan. Ledakan, saat Ye Qingqing menebaskan pedangnya, kota kuno itu langsung ditebas ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, orang-orang kuat di sekitar hendak mengejar Ye Guan, tetapi kota kuno itu tiba-tiba berkata, "Bunuh wanita ini dulu. Bunuh Ye Qingqing dulu." Dia tahu betul bahwa jika mereka tidak menangani Ye Qing terlebih dahulu, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Ye Guan. Karena wanita ini akan selalu keluar untuk menimbulkan masalah. Setelah mendengar kata-kata Gu Zhen, Kaisar Yuantian dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, lalu mereka semua mulai membunuh Ye Qingqing. Mereka sudah lama tidak senang dengan Ye Qingqing. Beberapa kali, jika Ye Qingtang tidak mengambil tindakan, mereka pasti sudah membunuh Ye Qingtang sejak lama. Pada saat ini, kota kuno itu tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan dan menghilang, langsung menuju ke Ye Qingqing. Semua orang di sekitar mereka juga bergegas menuju Ye Qingqing. Betapa menakutkannya jika semua orang bertindak bersama-sama. Ledakan, saat cahaya pedang meletus, Ye Qingqing di kejauhan langsung terguncang dan terdorong mundur hampir 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah dan melonjak seperti air pasang, menenggelamkannya. Kilatan kemarahan melintas di mata Ye Qingqing, dan dia mengayunkan pedang di tangan Yu, memadamkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur segera setelah ditebas, namun, selusin time retrograde yang bergegas di depannya juga langsung dipotong menjadi ketiadaan olehnya. Kekuatan kuat dari kerumunan begitu mengejutkan sehingga Ye Qingqing mundur dengan keras, dan selama proses mundur, banyak pria kuat bergegas ke arahnya. Ledakan, di lapangan. Ledakan yang memekakkan telinga terus bergema, cahaya pedang hancur, dan Ye Qingqing mundur dengan keras. Ruang dan waktu di sekitarnya juga dimusnahkan dan dihancurkan inci demi inci pada saat ini. Kekuatan semua orang terlalu kuat, dan dunia ini tidak tahan lagi. Ketika Ye Qingqing berhenti, jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Sebelum dia bisa menarik napas, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya lagi. Mata Ye Qingqing terfokus, dan dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia menggunakan domain pedangnya lagi, dan dalam sekejap, puluhan ribu energi pedang terbang keluar dari domain pedangnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang kuat di lapangan tiba-tiba berubah drastis. Namun saat ini tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Ledakan, tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di lapangan, dan saat ledakan ini bergema, terdengar jeritan. Di lapangan, kekuatan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar ke sekeliling, dan gelombang kejut yang kuat mengguncang sekeliling seperti gelombang satu demi satu. Ye Qingqing, sebaliknya, terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Saat dia mundur dengan keras, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya sepucat kertas. Dan tepat ketika dia berhenti,
kota kuno itu berubah menjadi kepalan tangan dan bergegas ke depannya lagi, lalu meninju dia tepat di pintu. Tentu saja, dia tidak bisa memberi kesempatan pada wanita di depannya. Saat ini, dia sangat terkejut. Wanita ini mampu melawan begitu banyak dari mereka begitu lama. Itu harus dibunuh. Melihat Gu Zhen datang untuk membunuh lagi, mata Ye Qingqing bersinar dengan niat membunuh. Terlepas dari ketidaknyamanan fisiknya, dia gemetar dan menebas ke depan dengan pedangnya. Dia tetap memilih untuk bersikap tegar. Ledakan. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan dalam sekejap, kota kuno itu terguncang lagi. Namun, Ye Qingqing juga terbang seketika, dan saat dia terbang, pria mundur dan orang kuat klan kuno yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah mereka. Bunuh dia. Melihat pemandangan ini, mata Ye Qingqing menyipit, dan dia perlahan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, meskipun dia masih ingin menggunakan pedang, dia tidak berdaya. Apakah kamu akan mati seperti ini? Ye Qingqing perlahan menutup matanya, sedikit tidak mau dan sedikit menyesal, karena dia telah menyentuh Tao, dan dengan bakatnya, dia bisa melangkah lebih jauh. Tentu saja dia tidak menyesal. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya, dan Ye Guan lah yang pergi dan kembali. Alasan mengapa dia pergi dan kembali adalah karena setelah dia memasuki sungai waktu, dia menemukan bahwa Gu Zhen dan yang lainnya tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa pihak lain tidak mengejarnya dan pasti ingin membunuh Ye Qingqing. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk kembali. Ye Guan langsung meraih lengan Ye Qingqing, tubuhnya gemetar, dan dia dengan kasar mundur ke belakang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan menebas orang-orang di kejauhan dengan energi pedang yang menakutkan. Namun, energi pedangnya masih belum mampu memblokir orang-orang kuat itu. Semua energi pedang runtuh, dan tekanan mengerikan terus menghancurkannya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan dengan tegas berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit. Hampir di saat yang sama, Nanzu muncul di sampingnya, lalu membantunya membuka jalur sungai panjang waktu, dan begitu saja, mereka bertiga memasuki sungai panjang waktu. Kemana harus pergi? Pada saat ini, suara kota kuno tiba-tiba datang dari bawah, dan kemudian, tanda tinju tiba-tiba melesat ke langit, langsung menuju ke Ye Guan dan yang lainnya. Ye Guan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba suara Jing Sui datang dari Naji Ye Qingqing. Tuan Ye, ayo pergi dulu. Saat suara itu jatuh, 4 patung yang menjulang tinggi tiba-tiba jatuh dari langit. Keempat patung itu memegang pedang raksasa dan menukik ke bawah, langsung menuju ke kelompok kemunduran waktu. Ye Guan tidak berhenti, berbalik dan membawa Ye Qingqing ke dalam cahaya pedang dan memasuki sungai waktu. Ledakan, di belakangnya, ledakan terus terdengar. Tidak lama kemudian, keempat patung tersebut langsung dipukuli hingga berkeping-keping oleh Gu Zhen dan yang lainnya. Namun saat ini, Ye Guan dan yang lainnya telah menghilang jauh ke dalam sungai waktu yang panjang. Melihat adegan ini, ekspresi Gu Zhen langsung berubah menjadi ganas, kejar. Setelah suara itu jatuh, dia memimpin semua orang untuk naik ke langit dan memasuki sungai waktu yang panjang. Setelah memasuki sungai waktu yang panjang, Ye Guan menyerahkan pagoda kecil itu kepada Nanzu, lalu meminta Nanzu untuk menyusuri sungai waktu yang panjang untuk mencari penerus yang ditinggalkan oleh penguasa Daobi. Dan dia membawa Ye Qingqing ke menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil, dia segera mengeluarkan pohon suci alaminya dan memasukkannya ke dalam lautan kesadaran Ye Qingqing. Saat pohon suci alami memasuki tubuh, ekspresi Ye Qingqing berangsur-angsur menjadi lebih baik. Ye Qingqing memandang Ye Guan, "Mengapa kamu kembali?" Ye Guan bertanya, "Mengapa menyelamatkanku?" Ye Qingqing tidak berkata apa-apa. Ye Guan juga tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Ye Qingqing berkata dengan tenang,
apakah kamu tidak marah lagi padaku? Ye Guan berkata dengan serius, jika kamu bukan saudara perempuan ayahku, aku tidak akan peduli padamu. Alis Ye Qingqing tiba-tiba berdiri dan dia memelototinya. Ye Guan tertawa. Ye Qingqing berkata dengan tenang, tunggu saja aku, tunggu aku pulih. Ekspresi Ye Guan membeku. Pada saat ini, suara guru Nan tiba-tiba muncul di menara kecil. Orang yang merespons telah muncul. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba memadat. Bersambung.